Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Muis. Perkenalkan, nama saya Damil Octavius Wendra, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang program Aktuator Practice yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan dua library, yaitu ESP32 Servo untuk penggunaan servo di ESP dan Time.h untuk mencatat waktu yang ditempuh dari program. Di sini saya menggunakan MyServo untuk library-nya. Nah, di sini saya menggunakan 4 pin. Satu pin 18, ini pin ke-18 untuk si servo, dan pin 22, 19, dan 4 untuk ketiga button-nya. Ini pin 19 dan pin 4. Nah, di sini saya ada variable position juga. Ini untuk menyimpan nilai 0 secara default, untuk menandakan posisi default si servo ini. Jadi dia tetap 0 di awal. Nah, jadi ada void setup untuk program pertama kali dijalankan. Saya akan meng-attach si MyServo ini ke pin 18. Nah, jadi programnya akan selalu berjalan di pin 18 untuk si servo. Ya, dan ini saya meng-set default biar dia tetap 0 di awal-awal. Dan pin mode input untuk setiap buttonnya. Jadi button selalu dalam kondisi input untuk membaca apakah dia high ataupun low. Nah, di sini ada serial.begin untuk memulai serial komunikasi dalam baud rate 9600. Lalu kita mulai di loop-nya ini, di mana speed 1, speed 2, dan speed 3 ini menandakan button 1, button 2, dan button 3. Nah, di sini saya memberikan komen menggunakan fungsi digital read untuk membaca apakah dia ini high ataupun low. Secara default dia ini low karena dia kan pinnya terhubung dengan GND secara default. Jika di press buttonnya maka dia akan high, dan hanya jika di press buttonnya. Jadi saya menggunakan suatu percabangan if else di mana speed 1, speed 2, dan speed 3 dia tuh high jika dan hanya jika high. Dan setiap button ini mengindikasikan suatu posisi yang berbeda, yaitu 31,75, 78,25, dan 131,75. Dari mana angkanya? Ini angkanya kan udah ada dari sesuai deskripsi yang telah Bapak tulis di emas, yaitu 11,75 yang merupakan 3 angka belakang koma saya dibagi 8, ditambahkan 20, dikurangi 90, dan tambah 120. Nah, di sini saya memanggil speed control. Fungsi speed control ini adalah fungsi yang saya buat sendiri, di mana dia mengambil dua parameter, yaitu posisi sekarang dan posisi selanjutnya. Posisi selanjutnya kan adalah ya posisi yang mau kita tuju tentunya. Dan posisi sekarang adalah yang kalau secara default adalah 0. Jadi kalau misalkan pertama kali kita meng-run program ini, dia akan pertama kali mencatat waktu pada saat kita memanggil fungsi itu. Nah, if posisi lebih dari next position dan if posisi kurang dari next position. Maksudnya apa? Jadi kalau suatu posisi kita bandingkan, itu bisa antara kurang dari ataupun lebih dari. Jadi langkahnya itu akan beda. Jika posisinya lebih dari posisi yang ingin kita tuju, tentunya kita akan bergerak mundur gitu kan. Kalau kita mau punya posisi, kita bawa ke suatu posisi yang ada di depan kita, lebih dari kita, maka kita akan maju. Kita akan menambah nilainya akan maju. Nah, perlu diingat kita kan 0 ya awal posisinya. Maka apakah 0 lebih dari next positionnya 31,75? Oh, tidak. Maka dia akan memanggil fungsi yang kedua. Jadi 0 di sini kan. Nah, jadi fungsi yang pertama kali adalah timer gitu. Yang kita variabel pertama yang kita bentuk di sini adalah timer. Nah, sebenarnya timer ini maksudnya apa? Jadi timer ini tuh sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan 1 derajat dari servo itu. Jadi kan sesuai deskripsi, kita mau setiap bawa kemanapun pokoknya, dia harus selalu 2 detik, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi 2000 dalam ini adalah 2 detik dalam millisecond, akan dibagi jarak antara kedua posisi itu. Next position dikurangi position. Nah, karena kan next position lebih ya, maka dia di depan. Next position kurang position, biar dia nggak minus. Nah, 2000 dibagi next position, dikurang position, akan memberikan suatu value yang merupakan detik dalam milidetik, suatu sekon yang menandakan perubahannya itu yang dibutuhkan untuk memindahkan 1 derajat agar mencapai tujuannya. Jadi nanti dia kalau dalam perulangan ini kita lihat, dia akan menulis servonya akan berpindah ke posisi I, artinya posisi yang kita tuju, itu dengan menggunakan delay juga. Jadi ada delaynya untuk setiap kenaikan derajatnya. Dia akan ada delay yang akan memastikan bahwa program ini selalu 2 detik pindahannya. Perpindahannya kan selalu berjumlah 2 detik waktu yang dibutuhkannya.
Jadi dia nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang penting 2 detik waktunya. Nah, hal yang sama jika dia posisinya lebih dari, misalnya lebih dari nih, misalnya 50 gitu. Maka dia 2000, dia akan mencari waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan 1 derajatnya itu. Jadi 2000, 2 detik dalam detik itu, dibagi dengan jarak antara kedua posisi itu. Agar dia positif, maka position yang sekarang ini lebih dari next position, dia ditaruh di depan. Nah, hal yang sama kita menggunakan perulangan karena kita udah dapat nih waktu yang dibutuhkan untuk setiap satu perpindahan derajat itu, maka dia kan akan i-nya ini kan sama dengan posisi yang sekarang dan kita kurangin untuk setiap perulangannya selama dia masih lebih dari next positionnya. Dia akan kurangin satu, tapi setiap dia mau kurang dia akan ada delay sebesar timer sebesar 2000 dibagi 50 kurang 31,75. Nah, jadi dia akan totalnya 2 second. Buktinya akan terlihat ketika programnya, loopnya ini sudah selesai, dia akan mencatat waktu ketika loop itu selesai. Dan jika program yang telah berjalan dengan benar, maka dia akan mengeluarkan angka 2. Jadi diff time ini maksudnya perbedaan waktu antara yang sekarang dan yang kemarin gitu, setelahnya dan sebelumnya gitu, after and before. Dan setelah manggil speed control, itu selesai nih perulangannya, maka saya akan mengassign variabel position yang tadi yang awalnya 0 adalah posisi yang sekarang, karena kan udah selesai nih, kita udah mencapai tujuan kita, maka posisi kita yang sekarang adalah posisi yang kita telah tuju gitu. Itu pun sama untuk setiap button. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja run programnya. Nah, di sini lihat tuh, posisi secara default masuk ke 0. Nah, button 1 akan masuk 31,75 dalam 2 detik. Lihat, dia langsung mereturn 2. Lalu jika saya pengen ke posisi 131,75, lihat, dia akan return 2, tetap 2 detik. Ke posisi 78,25, ya, tetap 2 detik. Kita balik lagi, tetap 2 detik. Jika kita panggil ini, tetap 2 detik. Nah, kalau saya pencet buttonnya sama, dia memang mereturnnya hasilnya aneh, tapi dia tidak bergerak karena memang pada posisi yang sama. Kalau kita pindah lagi, ya tetap 2 detik. Jadi begitu program yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.